Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat repository pada GitHub dan juga menggunakan repository tersebut untuk menyimpan file dari program kita. Nah, hal yang pertama untuk kita lakukan adalah membuka GitHub, tentu. Nah, kemudian kita harus melakukan sign up pada halaman utama GitHub, dan kemudian setelah itu kita akan melakukan sign in untuk masuk ke akun kita. Nah, setelah kita masuk ke halaman utama pada GitHub seperti ini, seperti yang dapat kita lihat, pada bagian repository, kita dapat membentuk suatu repository baru. Nah, apabila kita tekan tombol ini, kita akan masuk ke halaman pembuatan repository baru. Nah, terdapat beberapa komponen yang harus kita cermati pada bagian ini agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang owner. Owner adalah pemilik dari repository ini. Ia memiliki hak untuk melakukan pengaturan dan lainnya pada repository tersebut. Nah, dapat dilihat pada kali ini saya menggunakan akun Leonardus Wijaya 11. Oleh karena itu, owner dari repository yang akan saya bikin ini adalah saya sendiri, yaitu Leonardus Wijaya 11. Kemudian kita memasukkan repository name. Repository name adalah nama dari repository yang kita bikin. Nah, nama ini dapat berupa apapun sesuai keinginan, namun akan lebih mudah untuk diingat selanjutnya apabila kita menggunakan nama sesuai dengan nama project yang akan kita masukkan. Untuk percobaan kali ini, saya akan menggunakan nama percobaan. Setelah kita memasukkan nama repository, maka ia akan melakukan pengecekan apakah nama repository tersebut sudah terdapat pada GitHub atau belum. Apabila belum, maka ia akan menunjukkan tanda hijau, yang itu berarti nama dari repository ini dapat digunakan. Nah, kemudian pada bagian description, ini akan memuat penjelasan singkat tentang apa yang berada pada repository tersebut. Kita dapat menuliskan tentang siapa yang membuat dan atau apa saja yang akan dilakukan pada program yang terdapat pada repository tersebut. Untuk percobaan kali ini kita akan menuliskan percobaan pembuatan repository pada GitHub. Kemudian kita akan masuk kepada status dari repository tersebut. Status dari repository ini bermaksud sebagai visibility atau visibilitas dari repository tersebut, apakah public atau private. Apabila public, maka repository ini dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa adanya batasan. Akibatnya, ketika seseorang melakukan pencarian pada search engine seperti Google, misalkan, ketika ia menuliskan nama pencarian yang sesuai atau mirip dengan nama repository kita, maka ia dapat menemukan repository kita pada GitHub. Dan ia dapat membuka, mengakses, dan mendownload file yang terdapat pada repository kita. Nah, kemudian untuk status private, itu adalah keadaan di mana ketika repository kita sudah terbentuk, ia tidak dapat diakses oleh orang lain tanpa pengetahuan kita. Karena pada private terdapat pengaturan yang menyebabkan hanya kita sebagai owner atau orang yang sudah kita setujui sebagai kolaborator yang dapat mengakses repository ini. Nah, lanjutkan. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan public. Kemudian kita dapat melakukan inisialisasi pada GitHub kita untuk menambahkan satu file utama, satu file pertama maksud saya, yaitu README yang dapat berisikan keterangan atau penjelasan mendetail tentang apa yang akan diperbuat pada repository ini. Namun bagian ini dapat di skip karena tidak akan terjadi kendala pada pembuatannya apabila kita tidak menggunakan opsi ini. Kemudian kita akan menekan create repository untuk membentuk repository ini. Nah, dapat dilihat kita sudah mencapai ke halaman utama dari repository kita. Dapat dilihat pada URL di atas, URL akan mencerminkan owner dan nama dari repository tersebut. Oleh karena itu, untuk repository percobaan yang dibentuk oleh owner Leonardus Wijaya 11, alamat URL-nya akan sama, yaitu github.com/owner, yaitu Leonardus Wijaya 11, /nama dari repository tersebut, yaitu percobaan. Nah, kemudian kita dapat melihat pada halaman utama GitHub, pada halaman utama repository maksud saya, diberikan
contoh lain yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan atau upload folder dengan menggunakan Git Bash. Nah, apa itu Git Bash? Git Bash adalah interface yang diciptakan oleh GitHub untuk memudahkan upload data sehingga kita dapat melakukan monitoring kepada data-data yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah, secara gampangnya Git Bash ini dibentuk untuk memudahkan cloud storage. Sehingga kita dapat sembari kita mengerjakan proyek yang sedang berkembang, kita dapat menyimpan data tersebut secara berkala pada GitHub repository kita, dan juga data ini memiliki penunjuk kapan data ini di-upload, dan juga apa saja yang sudah terjadi pada data tersebut, yang membedakannya dengan data yang sebelumnya. Nah, langsung saja, tadi saya sudah menyebutkan ada penggunaan interface, yaitu Git Bash. Nah, Git Bash itu harus di-download lagi. Kita pergi ke halaman git-scm.com/downloads untuk melakukan download interface Git Bash tersebut. Kita memilih sesuai dengan OS yang kita miliki, antara Mac OS, Linux atau Unix, atau Windows. Nah, setelah kita mendownload ini, file tersebut akan kita miliki, dan kita dapat menjalankan file ini untuk melakukan instalasi Git Bash pada PC kita atau laptop kita. Nah, setelah kita memiliki aplikasi Git Bash, apabila kita melakukan klik kanan pada folder, terdapat pilihan Git Bash Share. Git Bash Share merupakan pilihan untuk memanggil aplikasi Git Bash untuk menjalankan line interface pada folder tersebut. Nah, seperti yang sudah kita lihat pada bagian awal ini, command line yang sudah diberikan pada bagian atas ini, pada bagian ini, merupakan command yang dapat kita masukkan secara langsung pada halaman Git Bash, pada Git Bash kita untuk melakukan inisialisasi serta pengiriman pertama folder kita ke dalam repository. Saya akan contohkan langsung. Pertama-tama, yang harus kita lakukan untuk dapat mengupload file kepada repository ini adalah dengan klik kanan pada folder yang kita inginkan, kemudian kita memilih Git Bash Share. Setelah kita memilih tersebut, akan terbuka Windows Git Bash sesuai dengan directory yang sudah kita lakukan pada folder tersebut. Nah, kemudian kita bisa memasukkan command line ini, kita langsung copy saja, dan juga kita bisa langsung paste ke Git Bash ini. Dengan melakukan ini, kita dapat melihat Git Bash akan langsung melakukan perintah-perintah yang sudah kita berikan. Pertama, kita akan bahas dulu. Echo merupakan perintah yang akan kita lakukan untuk membentuk suatu file, yaitu pada kali ini adalah readme.md. File ini akan dibentuk pada repository percobaan. Nah, kemudian kita akan melakukan git init. Git init merupakan command line yang bertujuan untuk melakukan inisialisasi pada folder tersebut bahwa ia akan memiliki repository pada GitHub. Kemudian kita akan melakukan git add readme. Git add readme adalah kita menambahkan file readme yang sudah kita bentuk dengan menggunakan echo untuk menambahkannya pada repository percobaan ini. Kemudian git commit. Commit adalah command line yang akan kita lakukan untuk mempermudah bagaimana perubahan yang sudah terjadi pada file yang sudah kita add sebelumnya. Nah, dapat dilihat pada bagian add. Pada bagian add dapat dilihat file tersebut sudah kita masukkan ke dalam repository tersebut. Nah, ketika kita commit dengan first commit di sini merupakan string yang kita dapat tentukan secara bebas dan akan menandakan apa yang sudah kita perbuat pada file tersebut. Dan secara simpelnya ini merupakan keterangan dari file yang sudah kita tambahkan. Kemudian dapat dilihat lagi command line selanjutnya adalah git remote add origin. Git remote add origin ini bertujuan untuk menjelaskan kepada
Git bash tentang alamat URL yang akan menjadi patokan untuk repository. Nah, pada URL yang diberikan, jelas dituliskan adalah github.com/js11/percobaan.git. Nah, alamat URL ini sama dengan alamat URL dari repository kita. Oleh karena itu, dia akan mampu menemukan alamat URL yang akan dijadikan patokan untuk mengupload file yang terdapat tersebut. Kemudian setelah kita melakukan semua tahap inisialisasi ini, langkah terakhir adalah melakukan git push, yaitu kita memberikan, kita mengupload file-file yang terdapat pada folder yang kita git bash kepada halaman repository yang sudah dideklarasikan pada bagian git remote origin. Nah, pada interface git bash dapat dilihat kita menggunakan git push origin master. Origin master adalah origin berarti perangkat yang kita miliki, baik PC atau laptop atau apapun, dan juga master adalah repository yang terdapat pada GitHub. Oleh karena itu kita melakukan git push origin master, yang berarti kita melakukan push terhadap file yang kita miliki di origin, yaitu di perangkat kita, ke repository, yaitu master. Nah, sekarang kita melihat pada bagian code. Dapat dilihat. Nah, kita sudah melakukan git add file readme tersebut. Nah, dapat dilihat. Ini berisikan file readme. File yang dapat dilihat di bawah ini merupakan file readme. Nah, dan juga kita dapat lihat description yang sudah kita bentuk pada konfigurasi tersebut dapat di sini. Kita juga dapat melakukan website dari repository ini, namun ini bersifat opsional dan tidak perlu. Nah, apabila kita melakukan perkembangan pada repository kita juga dapat mengubah description ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana cara kita melakukan penambahan pada repository ini. Dapat dilihat pada bagian commit, kita menambahkan tulisan first commit. First commit di sini akan muncul di bagian tengah ini. Nah, jadi ketika kita melakukan push secara berkala, dan namun terdapat file-file baru yang muncul, kita dapat memberikan keterangan singkat terhadap apa yang sudah berubah atau apa yang sudah terjadi pada file tersebut. Nah, kemudian kita akan menambahkan seluruh file yang terdapat pada folder ini ke repository dengan cara git add titik. Ini akan menambahkan seluruh file yang terdapat pada folder tersebut, tidak terkecuali apapun. Dan kita akan melakukan commit. Nah, di sini kita dapat menambahkan string sebagai contoh, akan commit. Nah, dengan ini kita dapat melihat dengan kita melakukan commit, file-file yang sudah kita add sebelumnya akan langsung terbentuk pada repository tersebut dengan pesan commit, second commit, sesuai dengan apa yang sudah kita berikan sebelumnya. Kemudian, kita hanya perlu melakukan langkah terakhir, yaitu git push origin, dari origin menuju master, yaitu repository. Nah, setelah proses git push selesai, kita dapat melihat pada bagian code untuk mengecek apakah file sudah masuk. Nah, dapat dilihat file-file yang sudah terdapat pada folder tersebut sudah masuk ke dalam repository kita tanpa terkecuali file apapun. Dan dapat dilihat untuk file readme.md yang sudah kita lakukan, kita push sebelumnya, memiliki pesan commit first commit. Namun, untuk file-file yang kita commit selanjutnya, memiliki pesan commit yang berbeda sesuai dengan pesan commit yang kita berikan. Nah, dengan adanya fitur ini, kita dapat keep track apa yang sudah terjadi pada repository ini, pada file-file yang terdapat pada repository ini, dan juga ini akan memudahkan programmer dalam memperhatikan versi dari pembuatannya. Nah, kurang lebih itu untuk penjelasan dari pembentukan repository dan
melakukan push kepada repository tersebut.